Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, saudara terkasih dalam nama Yesus yang pada saat ini boleh menyaksikan acara cakap-cakap tentang Tuhan, program dari Amazing Ministry. Saya menyapa shalom bagi kita semua saudara. Kiranya berkat anugerah damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada dan yang bisa menyaksikan acara program cakap-cakap tentang Tuhan saat ini. Saudaraku, malam hari ini sebelum kita mendengarkan pesan Tuhan, mari kita sama-sama berdoa biar kiranya apa yang kita dengarkan malam hari ini itu tertanam dalam hidup kita dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, malam hari ini kita mengangkat tema bersaksi now or never, saudara. Nah, kenapa kita mengangkat tema ini hari ini, bersaksi now or never? Artinya saudara sekarang atau tidak sama sekali. Nah, ini satu hal yang sangat penting di hari-hari ini saudara. Karena ada banyak orang hari-hari ini sibuk dengan pemikiran masing-masing, sibuk dengan kegiatan masing-masing. Ada banyak sekali alasan saudara dari umat-umat Tuhan, bahkan dari hamba-hamba Tuhan, bagaimana dia harus bersaksi. Ada banyak sekali tantangan dan rintangannya saudara. Roma 3 ayat 23 mencatat begini saudara. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah saudaraku, kalau kita pelajari Roma 3:23, tidak ada manusia yang layak menghadap hadirat Allah. Semua orang telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Itu harus kita pahami terlebih dahulu saudara. Artinya saudara, kalau dalam Kolose 1 ayat 12 sampai 14 mengatakan bahwa kita yang telah dilayakkan untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dan 1 Petrus 2:9 jelas mencatatkan saudara bahwa kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita adalah imamat yang rajani saudara. Bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah sendiri. Kenapa saudara? Karena inisiatif Allah dicatatkan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal saudara. Karena inisiatif Allah kepada manusia, sehingga kita dilayakkan menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Kita menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Amin saudara. Kalau tidak saudara, kalau bukan karena inisiatif Allah saudara, dalam Roma 6 ayat 23 jelas catatkan saudara, upah dosa ialah maut. Tapi karena begitu besar kasih Allah, kita menjadi bangsa, kita dipindahkan ke tempat yang layak, kita dipindahkan dari alam maut menuju kerajaan anaknya yang kekal. Itu adalah satu sukacita yang besar dalam hidup kita Bapak Ibu. Itu adalah anugerah yang besar dalam hidup kita. Amin saudara. Nah sadari saat ini saudara yang bisa menyaksikan acara ini, sadari bahwa karena anugerah Allah saudara, kita menjadi umatnya Allah. Kita dilayakkan, kita dimampukan saudara. Kita menjadi bangsa yang kudus, imamat yang rajani, Alkitab catat. Persoalannya saudara, seringkali kita hanya di tempat, kita merasa kita imamat yang rajani saudara. Tetapi apakah itu keinginan Allah dalam hidup kita? Saya teringat saudara bagaimana Musa waktu bangsa Israel menuntut air saudara. Lalu Musa datang kepada Tuhan, dalam bahasa terjemahan saya sendiri dia bilang begini, Tuhan
Bangsamu meminta air tetapi air tidak ada. Apa yang harus saya perbuat? Lalu Allah berkata kepada Musa, ambil tongkatmu, pukulkan kepada batu. Maka pada saat itu saudara, keluar air. Lalu apa yang terjadi saudara? Dengan marah Musa berkata kepada bangsa Israel, ini air yang kau minta. Hasilnya apa saudara? Hasilnya apa? Alkitab catat, karena engkau Musa tidak mempermuliakan namaku di depan bangsa ini, maka engkau tidak masuk ke dalam tanah Kanaan. Artinya di sana saudara, Allah menuntut Musa, kenapa tidak menyaksikan bahwa keajaiban, keagungan, kemuliaan Allah di depan bangsa Israel. Karena terjadi mujizat yang luar biasa itu, keluar air itu saudara. Malam hari ini saya mau ajak semua saudara untuk menyaksikan bahwa kita yang tadinya mati saudara, menyaksikan kita telah ditebus, kita menjadi imamat yang rajani, kita adalah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Itu harus kita kerjakan saudara. Kita harus menyaksikan kepada banyak orang. Kita harus memberitakan Injil, kabar baik kepada semua orang saudara. Amin. Amin saudara. Haleluya. Mungkin saudara berkata begini, aduh ini lagi. Tetapi kembali saya ingatkan bagaimana Musa tidak masuk tanah Kanaan saudara. Bertahun perjuangan Musa memimpin bangsa Israel saudara, tetapi gara-gara peristiwa itu saudara, dia tidak menikmati tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan susu dan madunya. Anak-anak Tuhan di hari-hari ini mungkin berkata begini saudara, aduh, saya tidak berani. Saya tidak punya uang untuk memberitakan Injil. Saya tidak punya waktu untuk memberitakan Injil. Saya nggak punya tim. Yang lebih kasihannya lagi saudara, yang lebih mengerikannya lagi saudara, saya bukan pendeta pak, saya bukan tamatan STT loh pak. Lalu ada banyak lagi saudara, tidak difasilitasi oleh gereja pak. Hidup saya masih harus dibenahi. Saya mau beritahu malam hari ini saudara, kalau engkau tidak bersaksi bahwa engkau hidup karena kemurahan Allah, maka saya mau beritahu sakit dan pedas yang saya katakan ini saudara, saudara mungkin tidak akan masuk ke dalam sorga. Haleluya. Saya tidak mengamenkan ini saudara. Kerinduan dari Bapa di sorga bahwa kita semua harus masuk ke dalam kerajaan sorga, menikmati kekekalan bersama dengan Allah, menikmati hidup bersama dengan Allah dalam kekekalan saudara. Bukankah kita telah dinobatkan saudara sebagai penyembah-penyembah Tuhan? Amin. Amin saudara. Artinya saudara, semua kendala, semua halangan yang membuat kita tidak menjadi seorang penginjil atau memberitakan kesaksian tentang Allah saudara, kita mulai lupakan karena ada mahkota yang besar menanti kita di sana saudara. Haleluya. Malam hari ini teguhkan dulu hatimu saudara. Bagaimana caranya pak? Saya nggak berani. Saya tidak punya uang. Saya tidak punya waktu. Tidak ada tim. Tidak ada fasilitas dari gereja. Saya bukan pendeta. Lalu saya harus bersaksikah? Ya. Karena amanat agung jelas saudara.
Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 7 sampai dengan 8, Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20, jelas di sana catat saudara, pergilah, kamu akan menjadi saksiku. Di sini saudara, mari kita runtuhkan dulu sebentar keegoan kita. Kita runtuhkan sebentar saudara. Kalau kita merasa selama ini kita paling benar saudara, pertanyaannya saudara, apakah saudara sudah bersaksi? Apakah saudara sudah memberitakan Injil? Atau kita sibuk dengan urusan kita masing-masing saudara? Maafkan saya saudara, ada banyak orang sibuk dengan yang namanya kegiatan dunia ini. Ada banyak orang sedang sibuk melayani Tuhan. Katanya saudara, ada orang sibuk hari-hari ini bagaimana membuat satu proposal saudara supaya gerejanya bisa terbangun. Ada berapa orang hari-hari ini saudara sibuk mengurus ini dan itu saudara. Untuk apa? Untuk sound systemnya mulai bagus. Beberapa waktu yang lalu saudara, kami berjumpa dengan seorang hamba Tuhan. Lalu dia bersaksi saudara. Dalam kesaksiannya itu dia mencatatkan bagi saya saudara, itu hal yang paling luar biasa. Di Wahyu 2 saudara, surat kepada jemaat di Efesus. Di sana diterangkan bahwa yang melayani itu adalah hamba-hamba Tuhan yang luar biasa saudara. Tetapi Tuhan mencela jemaat yang di Efesus. Kenapa saudara? Karena dia melupakan cinta yang mula-mula saudara. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam nama Yesus, waktu kita mengalami cinta yang mula-mula, maka hal yang pertama yang kita kerjakan adalah menceritakan kepada orang lain bahwa kita memiliki sukacita. Atau saudara, waktu kita punya barang yang baru, maka mulai hidup kita saudara menceritakan kepada orang bahwa kita punya barang yang baru. Sadar atau tidak sadar saudara, seringkali saudara, waktu kita punya barang yang baru saudara, kita jumpa sama orang, kita lihatkan saudara barang kita sama orang, supaya orang tanya bahwa kita punya barang yang baru. Seringkali saudara, waktu kita menerima hal yang baik saudara, kita mulai ceritakan kepada orang. Nah, saya mau beritahu saudara, apakah sampai hari ini saudara masih menceritakan Yesus yang telah membuat engkau luar biasa di hari ini? Apakah kau menceritakan Yesus yang membuat engkau mampu menjalani hari-hari ini? Artinya saudara, kalau saudara tidak mengerjakan hal itu lagi, maka saya takut saudara, Alkitab catat kepada jemaat yang di Efesus, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Mari kembali tunaikan amanat agung saudara. Bagaimana waktu pertama kali kita dijamah oleh Roh Kudus, bagaimana pertama sekali kita terjun ke dalam pelayanan saudara. Apa yang pernah kita kerjakan yang hari ini kita tidak kerjakan? Saya menghimbau dari tempat ini saudara, kerjakan kembali. Maka lihatlah betapa dahsyat dan luar biasanya Allah menyertai kehidupan kita saudara. Haleluya. Haleluya. Tidak ada alasan untuk tidak bersaksi. Tidak ada alasan di hari-hari ini untuk tidak mengadakan penginjilan, walaupun dalam hal-hal yang sepele Bapak Ibu. Mungkin orang berkata begini, mengadakan penginjilan itu butuh dana yang besar, butuh tempat yang besar,
butuh sound system yang besar, yang baik. Itu semua membutuhkan dana yang besar, saudara. Itu baik, itu dahsyat dan luar biasa, saudara. Tetapi di masa-masa seperti ini, saudara, yang dimana kita tidak bisa berkumpul, maka hal itu menjadi tidak mungkin dikerjakan. Apakah kita berhenti? Lalu apakah suatu saat nanti kita bilang sama Tuhan, Tuhan pada waktu itu kan terjadi pandemi, maka kami tidak bisa memberitakan Injil. Yeskiel 3 ayat 18 dan 20. Nanti saudara bisa baca, saudara. Di layar saudara mungkin ada itu. Jika kita tidak memperingatkan dia dan tidak berkata-kata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, maka Alkitab catat, aku, kata Tuhan, akan meminta pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Apakah nanti suatu saat saudara kita bilang, Tuhan itu bukan tugasku? No, Alkitab tidak catat itu tugas para gembala, saudara. Itu tugas daripada penginjil. Engkau yang menyatakan kau murid-murid Yesus Kristus. Alkitab catat, saudara, kita harus pergi beritakan Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi, saudara. Tidak ada alasan, saudara, tidak ada alasan. Apalagi di hari-hari ini, saudara, tidak ada alasan untuk itu. Roma 10 ayat 13 sampai dengan 15. Saya bacakan buat saudara hari ini. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? 15, saudara. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saya mau beritahu buat saudara, waktu datang saudara menceritakan kesaksian hidup saudara di mempermuliakan Allah saudara, bagaimana Allah menolong saudara, atau waktu saudara memberitakan Injil, maka saudara adalah orang-orang yang membawa kabar baik. Haleluya, haleluya, saudara. Siapakah yang mau diutus? Saya percaya saat ini waktu saudara menonton acara ini, saudara, maka saya mau mengajak saudara untuk mengatakan dalam hidupmu, saya siap diutus Tuhan. Saya siap diutus Tuhan. Karena ini persoalannya, saudara. Hari ini, waktu ini adalah waktu penentu. Kita ada di sorga atau neraka. Jangan bangga, saudara. Jangan bangga. Kalau kita tidak memperingatkan orang yang bersalah itu, saudara, maka ingat, Alkitab catat Tuhan Allah akan meminta pertanggungjawaban atas nyawa orang itu, saudara. Haleluya. Haleluya. Membangun gereja itu baik. Membangun sound system untuk kebutuhan jemaat itu baik. Membuat KKR besar itu baik, saudara. Tapi saya mau ingatkan satu hal, saudara. Kalau saudara tidak bersaksi, maka akan banyak orang yang akan terhilang. Dan itu akan menjadi tanggung jawab saudara dan saya. Haleluya. Haleluya.
Karena prioritas kita sebagai anak-anak Tuhan adalah bersaksi, beritakan Injil, saudara. Masalah mereka bertobat atau tidak itu bukan urusan kita, karena Alkitab catat orang bertobat atau tidak itu urusan daripada Roh Kudus. Kita hanya taat memberitakan, kita hanya taat bersaksi, saudara. Malam hari ini, saudara, saya percaya saudara, ada banyak hal yang menghantui hidup kita. Tidak mampu, tidak punya uang. Kita akan lihat bagaimana caranya, saudara. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, kalau saudara cari di internet, saudara, maka saudara dapat, kalau saudara search jumlah penduduk yang ada di dunia ini, maka Google akan menjawabnya, saudara. Jumlah populasi yang ada di dunia ini 7,7 miliar, saudara. Banyak ya, saudara, banyak. Dan akan menanjak terus populasi manusia yang ada di muka bumi ini. Tidak akan berhenti di 7,7, akan naik terus, saudara. Lalu apa hubungannya, saudara, dengan pemberitaan Injil? Saya mau beritahu begini, ada banyak sekali peluang di hari-hari ini kita harus mensaksi, saudara. Kalau kita buat misalnya, saudara, kita buat KKR di satu daerah, itu memakan dana 25 juta, dan yang paling banyak kumpul itu mungkin 15.000 orang, saudara. Atau 1,5 juta. Kalau saya nggak salah pernah tercatat satu KKR besar terjadi di Afrika itu kumpul 1,5 juta orang. Berapa tempat yang harus dibuat, saudara? Dan itu memakan anggaran yang sangat besar sekali. Kita akan mulai dari hal yang kecil, Bapak Ibu. Haleluya, saudara siap? Amin, saudara. Nah, jumlah populasi yang ada di dunia 7,7 miliar dan akan naik terus, saudara. Dan kalau saudara periksa lagi di Google, saudara, pengguna internet di hari-hari ini telah mencapai angka 4,5 miliar orang. Saudara mungkin masih tanda tanya, apa hubungannya ini semua, Pak? Jumlah populasi, jumlah orang dengan penginjilan yang saya tidak bisa, yang saya tidak punya waktu, yang saya tidak punya tim. Nanti kita akan lihat, saudara. Yang pasti dulu, saudara siap diutus. Amin, haleluya. Populasi manusia 7,7, pengguna internet, saudara, 4,5, pengguna handphone, smartphone itu 5,19. Aktif dalam sosial media 3,8, saudara. Artinya terlalu banyak orang yang menggunakan media sosial. Maka saya percaya, saudara, di hari-hari ini, saudara, bukan kebetulan ada banyak sekali media sosial yang tercipta, saudara. Itu adalah salah satu sarana kita memberitakan Injil. Amin. Haleluya, saudara. Indonesia memasuki peringkat ketiga pengguna internet di dunia ini, saudara. Pertama ada di India, kedua ada di China, saudara, ketiga Indonesia. Saya akan cepat, saudara. Dan waktu-waktu yang dipergunakan untuk bermain internet itu luar biasa, saudara. Bisa sampai dengan 9 jam satu hari. Saudara berapa jam memakai internet satu hari, saudara? Lalu saudara bilang saudara nggak punya waktu. Dan waktu saudara menyaksikan acara ini, itu adalah waktu yang terbaik untuk memberitakan Injil.
Mungkin saudara bilang saudara nggak punya uang. Nah hari ini saudara, waktu saudara menyaksikan acara ini, itu adalah waktu yang tepat untuk memberitakan Injil saudara. Waktu saudara berusaha untuk mengabarkan Injil melalui dunia yang saudara pegang, maka ada berkat yang luar biasa Tuhan sediakan bagi saudara. Amin saudara. Haleluya. Facebook adalah platform sosial media yang paling tinggi saudara, yang dikunjungi banyak orang. Nah, di dunia Facebook itu digunakan oleh orang Indonesia menempati urutan ketiga Bapak Ibu. Saya akan cepat saudara. Instagram itu nomor 4. Dan lebih menyedihkan di hari-hari ini adalah orang mengunjungi situs yang jual beli saudara. Mau beli belanja. Jarang ada orang mencari yang namanya belajar tentang kerohanian. Nah persoalannya saudara, saudara mungkin berkata, apa hubungannya ini semua Pak? Apa hubungannya ini semua? Saya akan bacakan satu ayat terakhir buat saudara. Terambil dalam Yesaya 55 ayat 10 sampai dengan 11. Saya bacakan buat saudara. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan. 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Alkitab catat jelas saudara, firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali kepada Tuhan saudara, melainkan dia akan melaksanakan apa yang kukendaki. Persoalannya saudara, tidak mungkin huruf-huruf yang dalam Alkitab itu keluar sendiri. Lalu apa hubungannya dengan media sosial yang saya katakan saudara? Media sosial adalah sarana tempat kita boleh bersaksi, tempat kita boleh mengadakan penginjilan. Nah kembali pertanyaannya saudara, saya gak berani Pak. Apa yang saudara takutkan? Saudara tinggal ambil satu ayat saudara, misalnya nih Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Lalu saudara salin kopi saudara, lalu saudara taruhkan di beranda saudara, lalu saudara posting itu. Apakah itu sesuatu yang sangat sulit saudara? Tidak. Saya pikir saudara, kalau saudara bisa menyaksikan acara ini, maka saudara bisa mengerjakan hal itu saudara. Bangun pagi besok saudara-saudara bangun, lalu saudara ambil satu ayat, lalu saudara copy, lalu saudara pastekan di beranda saudara, lalu saudara posting. Apakah itu menjadi sesuatu yang sulit? Apa yang membuat saudara tidak berani? Ada banyak hari-hari ini saudara, orang memposting bagaimana dia jalan-jalan, bagaimana dia makan-makan saudara, bagaimana dia memiliki segala sesuatu saudara. Itu tidak takut. Lalu mungkin saudara bertanya, saya nggak punya uang Pak. Oke, nggak punya uang saudara. Tapi kalau memang ada hatimu mau memberitakan Injil saudara, maka saudara pagi-pagi bangun saudara, mungkin saudara cari wifi. Haleluya.
Lalu salin, paste, saudara-saudara share. Selesai tugas saudara, saudara pulang ke rumah, saudara boleh mengerjakan hal-hal yang boleh Anda kerjakan sepanjang hari, saudara. Saudara nggak punya waktu kah? Copy paste hanya memakan waktu nggak lebih dari 5 menit, saudara. Tidak ada tim kah? Kalau hanya copy paste, saudara nggak butuh tim, saudara. Pertanyaannya, apakah saudara mau? Saya bukan pendeta, Pak. Saya bukan tamatan STT. Kalau copy paste, saudara, saudara nggak perlu tamatan STT. Kalau misalnya ada orang tanya itu maksudnya apa, saudara bisa linkkan ke Bapak Gembala saudara, atau abang rohani saudara, atau siapa yang saudara percayai, untuk menjawab pertanyaan itu. Persoalannya saudara, mau nggak saudara mengerjakan hal itu? Amin. Amin, saudara. Anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, stop memprioritaskan hal dunia. Stop memprioritaskan 4 sudut gedung yang mewah. Mulai hari ini, saudara, beritakan Injil. Apa yang saudara bisa lakukan agar nama Tuhan didengar oleh orang banyak, itu yang perlu, saudaraku. Hari-hari ini, saudara, Imaging ada program untuk membuat flyers untuk gereja-gereja yang membutuhkan, saudara. Banyak orang mengira bahwa hal itu adalah hal yang sepele. Saudara, saya mau beritahu satu hal agar saudara mengerti. Untuk memperkenalkan satu produk yang ada di dunia ini, maka perusahaan itu membayar mahal iklan yang akan dibuat, saudara. Padahal mungkin saja, maafkan saya saudara, produk yang dijual itu merusak. Tapi perusahaan itu membuat iklannya dengan sangat mahal. Agar apa, saudara? Agar ini dikenal, agar ini boleh menjadi perhatian orang banyak. Mulai dipampang di jalan-jalan besar, saudara. Mulai dipampang di rumah-rumah makan, dipampang di tengah-tengah keramaian orang. Maka kita punya pikiran, saudara, setiap hari Minggu adalah hadirat Allah hadir di tempat-tempat rumah ibadah, saudara. Maka kita harus mempersiapkan sesuatu untuk dikenal orang dengan sebaik-baiknya. Itu pemikiran kita, saudara. Hal dunia saja orang persiapkan dengan matang. Membuat iklan. Memang ini sebenarnya sepele, saudara. Tapi yang kita kerjakan ini adalah untuk nama Tuhan. Saudara bisa bayangkan kalau ada 100 hamba Tuhan, ada 100 anak Tuhan saja, saudara, yang setia mengerjakan ini, maka Facebook setiap hari, mulai dari hari Kamis sampai dengan hari Sabtu, penuh dengan kata-kata yang berkat, kata-kata yang memuliakan Tuhan. Kata-kata penginjilan mulai dari flyersnya, saudara. Saudara bisa bayangkan. Mulai dari hari Kamis itu semua men-share. Gereja ada 50 jemaatnya share. Saudara bisa bayangkan. Facebook penuh dengan kemuliaan Allah. Ada kalanya saya tahu, saudara, satu saat nanti Facebook pasti tidak akan memberikan izin lagi untuk itu. Tetapi saya tahu, saudara, Allah dan kita sudah mendahului mengerjakan hal yang baik untuk Tuhan. Beberapa waktu lalu kami juga ikut beserta dengan istri saya, ikut satu webinar, saudara.
Bagaimana jaringan internet itu. Ada satu sumber mengatakan begini, jaringan internet di hari-hari ini adalah seperti sungai bah yang besar yang penuh dengan sampah di dalamnya. Yang dikonsumsi orang banyak. Jadi kalau persentasenya saudara, mungkin hari-hari ini orang yang menggunakan internet mengkonsumsi sampah-sampah yang ada di sana saudara. Maka saya mau tantang hari ini saudara. Apa kontribusi saudara untuk jaringan internet di hari-hari ini? Dan saya mengajak, bila di hari-hari ini kita penuhi semua sosial media dengan hal-hal yang luar biasa. Hal-hal berkat saudara, hal-hal yang baik. Sehingga orang mulai menyaksikan, menonton acara-acara di sosial media. Itu semua mengagungkan nama Tuhan. Saat ini saudara, saya mengajak dengan sangat. Apa kendala saudara itu bukan menjadi halangan di hari-hari ini. Kalau saudara masih bisa buka internet di handphonemu, itulah satu kesempatan saudara bisa bersaksi. Itulah satu kesempatan saudara bisa menceritakan Yesus itu dahsyat dan luar biasa. Tidak perlu saudara tamatan STT, tidak perlu saudara seorang gembala, tidak perlu seorang apologet saudara, tidak perlu. Yang perlu saudara mau menceritakan Yesus di sosial mediamu. Sehingga saudara, orang yang telah mendengar tentang Tuhan, atau dia berbuat salah, Tuhan tidak minta pertanggungjawaban dari kita saudara. Amin. Amin saudara. Haleluya. Dan pada saat ini juga saudara, ada banyak orang hari-hari ini benar memang tidak punya waktu, tidak sempat mendengarkan atau membaca firman Tuhan. Maka dalam waktu yang dekat ini saudara, kami Amazing Ministry akan membuat satu program baru saudara, yaitu baca Alkitab setiap hari. Saudara bisa mengerjakan apa saja. Saudara bisa berkendaraan, maka Amazing bersedia membaca Alkitab buat saudara. Agar apa saudara? Agar hidup kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Amin saudara. Amin. Mari Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Yesus, siapapun saudara yang bisa menyaksikan acara ini, kapanpun itu waktunya saudara, maka saya mengajak untuk terus beritakan Injil. Terus bersaksi. Hari ini dunia ada di tangan saudara. Bersaksilah untuk Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadikan hal-hal dunia ini menjadi prioritas nomor 2, 3 saudara. Bersaksi adalah prioritas nomor 1. Amin. Amin saudara. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi saya baca saudara, Yesaya 55 ayat 11 saja. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara mengambil satu sikap saat ini. Saudara berjanji sama Tuhan untuk membagikan satu ayat firman Tuhan setiap hari. Sebelum saudara mengerjakan apa yang harus saudara kerjakan setiap hari. Maka saya percaya saudara, berkat yang luar biasa, anugerah yang luar biasa, sukacita yang melimpah akan mengalir dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Artinya saudara, kita tidak ada lagi alasan untuk tidak bersaksi. Tidak ada alasan untuk tidak menceritakan tentang Tuhan dalam kehidupan kita saudara. Tidak ada alasan bahwa kita tidak berani saudara. Tuhan telah menyediakannya bagi kita semua. Hanya saja mau nggak kita mengerjakannya. Dan saya percaya saat ini
saudara yang berjanji dalam hidupmu untuk menjadi suara Tuhan, untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, apapun masalahmu, persoalanmu, saya percaya saat ini Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Tuhan akan memberikan sesuatu yang saudara butuhkan. Amin. Amin, saudara. Saya percaya saudara yang sakit, tapi dia berjanji hari ini akan mengerjakan apa yang Tuhan suruhkan, maka dia akan mendapat kesembuhan, dia akan mendapat kekuatan baru. Yang kekurangan saudara, dia berjanji dalam hidupnya akan kukerjakan ini. Maka saya percaya Allah Roh Kudus akan membuka tingkap-tingkap lagi, memberkati saudara, memberikan saudara kelimpahan yang luar biasa, sehingga pekabaran Injil akan jalan terus sampai ke ujung-ujung bumi, saudara. Nah, waktu pekabaran Injil itu sampai di ujung-ujung bumi, maka ketahui waktu Tuhan sudah tiba. Dan dia akan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Nama Tuhan ditinggikan dan dibesarkan. Haleluya. Saya akan berhenti bicara malam hari ini, saudara. Tapi saya percaya Allah Roh Kudus akan terus mengejar saudara kalau saudara tidak mengerjakan ini. Karena saya percaya rancangan Tuhan akan terus berjalan, saudara. Mari ikut dalam kegerakan yang besar ini. Jangan kita cerita tentang penuaian-penuaian, saudara. Tapi marilah ikut dalam kegerakan yang besar ini, saudara. Kita tidak mau menjadi jemaat yang ada di Efesus, yang kehilangan cinta yang mula-mula. Kita tidak mau, saudara. Kita mau kembali kepada cinta yang mula-mula. Kita mau mengerjakan apa yang terhilang dalam hidup kita. Mari, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, umat ketebusan Tuhan, jangan tinggal diam. Bergerak, maju. Karena waktu ini sudah sangat dekat. Percayalah, Roh Kudus akan mendampingi kita. Roh Kudus akan mengurapi kita. Percayalah. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih buat malam hari ini. Hamba-Mu telah selesai berbicara ya Tuhan. Tapi kami percaya Engkau Allah Roh Kudus akan memeteraikan itu dalam kehidupan kami. Biarlah cinta yang mula-mula itu kembali bergairah dalam hidup kami. Kami mulai bersaksi kepada orang banyak. Kami akan mengadakan penginjilan yang mungkin dunia melihat ini hal yang sepele ya Tuhan. Tapi kami percaya jika kami mengerjakan hal-hal yang kecil, maka kami akan melihat perkara-perkara besar Allah akan kerjakan dalam kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan, saat kami mengerjakan hal-hal yang kecil pun, itu bukan berarti kami tidak layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Roh Kudus kuatkan kami, mampukan kami. Bila dimanapun kami berada ya Tuhan, kami kuat, kami mampu, kami berani untuk menyatakan Yesus itu luar biasa dan dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih bagi saudara-saudara yang menyaksikan acara kami saat ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan memberkati dengan luar biasa. Mungkin mereka dalam keadaan sakit, kami percaya Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Mungkin mereka masih dalam tanda tanya Tuhan, maka kami percaya Allah akan menetapkan kehidupan mereka. Mungkin mereka masih bimbang, kami percaya Tuhan akan memberikan mereka dasar yang kuat ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur buat saat ini, kami bersyukur buat kekuatan ini, kami bersyukur untuk memberitakan Injil-Mu, kepercayaan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat bekerja Laskar Kristus, menangkan banyak jiwa. Penuhi media sosialmu dengan firman Tuhan, maka nama Tuhan ditinggikan dan dibesarkan. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.